warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alisaksari dan teman saya Nuraini akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem perkemihan. Pengertian sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Susunan sistem perkemihan. Sistem perkemihan terdiri dari yang pertama yaitu ada 2 ginjal atau ren yang menghasilkan urin. Yang kedua yaitu ada 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih. Yang ketiga itu ada 1 vesika urinaria tempat urin dikumpulkan. Dan yang keempat ada 1 ureter atau urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Ginjal atau ren. Ginjal terletak pada dinding posterior abdomen di belakang peritoneum, pada kedua sisi vertebrata trokalis ke-12 sampai vertebrata lumbalis ke-3. Bentuk ginjal seperti biji kacang. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya tubus hepatis daster yang besar. Fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang pertama yaitu memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun. Yang kedua, mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Dan keempat, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari proteum, ureum, kreatinin, dan amoniak. Fascia renalis terdiri dari fascia renalis, jaringan lemak, perirenal, kapsula yang sebenarnya atau kapsula fibrosa, meliputi dan melekat dengan erat pada permukaan luar ginjal. Struktur ginjal. Setiap ginjal terbungkus oleh selaput lipis yang disebut kapsula fibrosa. Terdapat cortex renalis di bagian luar yang berwarna coklat gelap dan medulla renalis di bagian dalam yang berwarna coklat lebih terang dibandingkan korteks. Bagian medulla berbentuk kerucut yang disebut piramides renalis. Puncak kerucut tadi menghadap kaliks yang terdiri dari lubang-lubang kecil disebut papilla renalis. Proses pembentukan urin. Tahap pembentukan urin yaitu yang pertama proses filtrasi di glomerulus. Terjadi penyerapan darah yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh simpai bomen yang terdiri dari glukosa, air, sodium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain. Diteruskan ke tubulus ginjal. Cairan yang disaring disebut filtrate glomerulus. Yang kedua yaitu proses reabsorpsi. Pada proses ini terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glikosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion bikarbonat. Proses terjadi secara pasif atau obligato reabsorpsi di tubulus proksimal, sedangkan pada tubulus distal terjadi kembali penyerapan sodium dan ion bikarbonat. Bila diperlukan tubuh, penyerapan terjadi secara aktif atau reabsorpsi fakultatif dan sisanya dialirkan pada papilla renalis. Yang ketiga itu proses sekresi. Sisa dari penyerapan kembali yang terjadi di tubulus distal dialirkan ke papilla renalis, selanjutnya diteruskan keluar. Persarafan ginjal. Ginjal mendapatkan persarafan dari plexus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa masing-masing bersambungan dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya 25-30 cm dengan penampang 0,5 cm.
Ureter sebagian terletak pada rongga abdomen dan sebagian lagi terletak pada rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari yang pertama yaitu dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, yang kedua lapisan tengah lapisan otot polos, dan yang ketiga yaitu lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Selanjutnya yaitu vesika urinaria atau kandung kemih. Vesika urinaria bekerja sebagai penampung urin. Organ ini berbentuk seperti buah pir atau kendi. Letaknya di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Vesika urinaria dapat mengemban dan mengkempis seperti balon karet. Dinding kandung kemih terdiri dari yang pertama lapisan sebelah luar atau peritoneum. Yang kedua, tunika muscularis atau lapisan berotot. Yang ketiga, tunika submukosa. Yang keempat, lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada vesika urinaria yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki panjangnya kira-kira 13,7 sampai 16,2 cm. Terdiri dari yang pertama uretra pars prostatica, yang kedua uretra pars membranosa, dan yang ketiga yaitu uretra pars spongiosa. Uretra pada wanita panjangnya kira-kira 3,7 sampai 6,2 cm Taylor, 3,5 cm Lewis. Sphincter uretra terletak di sebelah atas vagina, antara klistoris dan vagina, dan uretra di sini hanya sebagai saluran ekskresi. Dinding uretra terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan otot polos, merupakan kelanjutan otot polos dari vesika urinaria, mengandung jaringan elastis dan otot polos. Sphincter uretra menjaga agar uretra tetap tertutup. Yang kedua yaitu lapisan submukosa, lapisan longgar mengandung pembuluh darah dan saraf, dan yang ketiga yaitu lapisan mukosa. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.